誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali melanjutkan semua pembahasan yang ada di video sebelumnya, yaitu mengenai bocoran tambahan terbaru dari manga Bakuatam Tokyo Revengers chapter 263. Sumber bocoran kali ini masih sama seperti kemarin ya. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. So, tanpa berlama-lama lagi, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai poin cerita tambahan apa saja yang akan muncul pada hari Selasa nanti, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari bocoran tambahan yang pertama. Setelah pada video sebelumnya, kita dikejutkan dengan dua buah hal yang membuat kita sangat berpikir keras. Kini semua kebingungan itu kembali terulang melalui sebuah plot twist gila dari bocoran tambahan terbaru yang telah dibagikan oleh sang leaker kepada kita semua. Di mana pada panel itu nampak sebuah cerita pengulangan dari tragedi berdarah yang melibatkan Baji, Maiki, Senju dan juga Sanzu. Atau simpelnya, pada chapter 263 kita kembali diperlihatkan sebuah ingatan masa lalu ketika mulut Sanzu dirobek. Walaupun kedua panel ini sekilas terlihat sangat mirip sekali, namun ada 3 buah perbedaan yang sangat mencolok di sini. Pertama, pada chapter 241, kita dapat melihat kejadian tragis itu melalui sudut pandang dari ingatan Kawaragi Senju. Sedangkan pada chapter 263, momen berdarah ini dilihat dari sudut pandang ingatan milik Sano Majiro. Kemudian perbedaan yang kedua, jika pada chapter 241, Senju melihat bahwa tangan Maiki berlumuran darah setelah merobek mulut dari Sanzu, namun hal sebaliknya justru terjadi pada chapter 263, di mana pada ingatan Maiki tersebut, kedua tangan Maiki benar-benar terlihat sangat bersih dan tidak ada darah sama sekali. Selanjutnya perbedaan yang ketiga, jika pada chapter 241 Baji terlihat panik dan berusaha untuk menghentikan Maiki yang saat itu sedang mengamuk supaya tidak menyakiti Sanzu lebih jauh, namun lagi-lagi hal sebaliknya justru terlihat dari sudut pandang Maiki di chapter 263. Di mana pada momen ini Maiki terlihat pasif ataupun diam saja, sedangkan Sanzu malah terlihat tidak berhenti untuk terus berbicara. Sayangnya kita tidak tahu dialog seperti apa yang diucapkan oleh Sanzu pada bocoran panel manga ini. Tentu saja semua hal tersebut membuat kita bertanya-tanya, apakah pada ingatan ini Maiki lupa bahwa dirinya telah ditelan oleh kegelapan di dalam dirinya, dan lupa kalau dirinya telah menyerang dan merobek mulut dari Sanzu? Atau malah sebaliknya, bagaimana jika di momen ini Sanzu justru dengan sengaja merobek mulutnya sendiri? Jika ternyata memang benar bukan Maiki yang merobek mulut Sanzu, dan luka robekan di mulut Sanzu adalah ulahnya sendiri, hal itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang sangat mengejutkan. Mengingat Sanzu memang seorang karakter gila yang memiliki gangguan jiwa akut alias sosiopat. Berdasarkan semua hal tersebut, maka sudah ada total 3 plot twist gila yang muncul pada chapter 263. Yang pertama sudah jelas, yaitu tentang kemunculan seorang bapak misterius yang sangat mirip sekali dengan Takemichi. Kemudian plot twist yang kedua adalah tentang hubungan baik antara Sanzu, Baji dan juga Draken. Padahal jika kalian ingat, di chapter 241 Senju sendiri sudah pernah bilang bahwa setelah tragedi mulut Sanzu dirobek, semua orang termasuk dirinya seketika berubah. Intinya, setelah tragedi berdarah tersebut, Sanzu diceritakan berubah menjadi seorang yang pendiam. Sanzu pun bahkan tinggal seorang diri di rumah peninggalan keluarganya, bukan di rumah yang sama dengan Akashi Takeomi ataupun Kawaragi Senju. Namun berdasarkan bocoran panel manga ini, kenyataannya justru terlihat sebaliknya. Karena pada chapter 263, kita malah melihat Sanzu versi anak SMP yang masih terlihat rapi dan juga berpendidikan. Sangat berbeda sekali dengan penampilan Sanzu versi berandalan yang dipungut oleh Maiki di jalanan. Lagi pula jika memang sejak awal Draken, Baji dan Sanzu merupakan teman dekat, kenapa tidak ada satupun orang yang mengenal Sanzu ketika dirinya direkrut oleh Maiki ke dalam geng Toman? Selanjutnya plot twist yang ketiga yaitu mengenai perbedaan ingatan dari Maiki dan juga Kawaragi Senju. Sekarang kita masuk ke poin bocoran tambahan yang terakhir, di mana pada panel itu Ken Wakui kembali memperlihatkan penampilan dari seorang bapak misterius dengan cara memberikan sebuah mainan atau action figure superhero dengan logo bintang di dadanya. Sedangkan pada bocoran panel tambahan yang selanjutnya, kali ini Ken Wakui kembali memperlihatkan wujud asli dari Sano Majiro.
ketika dirinya tidak bersembunyi di balik topeng Dark Impulsivity. Dari gambar panel itu jelas sekali terlihat Mikey versi kecil yang sering sekali menangis sama seperti Takemichi. Nah, jika Takemichi memiliki gelar yang sama dengan Mikey, yaitu yang tidak terkalahkan, bagaimana jika sebenarnya Mikey juga memiliki gelar yang sama dengan Takemichi, yaitu Crybaby Hero? Ya, apapun itu, yang jelas Mikey dan Takemichi pasti mempunyai sebuah ikatan yang kuat di masa lalu. Sehingga mereka berdua pada akhirnya selalu ingin berjuang dan menyelamatkan satu sama lain. Tentu saja untuk bisa tahu mengenai semua kebenarannya, kita masih harus menunggu sampai manga ini terbit secara resmi pada hari Selasa besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. やれやれだわ。